Siang, dokter. Suara saya terdengar? Terdengar, dokter. Terdengar, dokter. Oke, ya. Kita akan belajar pemeriksaan mata dan telinga. Ya, ada beberapa hal atau metode tadi nanti. Tapi sebagian mungkin kamu yang sudah praktek hands on itu sudah melakukan, ya. Namun demikian, ini adalah teknik atau metode yang apa namanya kita gunakan dengan beberapa penjelasan yang agak lebih detail dan contoh-contohnya kasus sedikit yang agak lebih detail. Pada pemeriksaan hands on itu pada praktikum hands on mungkin kondisi patologik tidak ada temukan, ya. Nah, penting untuk Anda belajar pemeriksaan mata dan telinga, nanti ada teknik-teknik yang lebih apa namanya lebih advance gitu ya. Tapi ini menjadi dasar untuk pemeriksaan mata dan telinga, ya. Ada beberapa topik terkait dengan Schirmer test dan fluorescence, ya. Jadi ini untuk pemeriksaan mata, kemudian ada pemeriksaan mata yang lain adalah memeriksa tekanan intraokuler, tekanan cairan di dalam mata, tekanan dalam mata ya intraokuler, okuler itu bola mata. Kemudian pemeriksaan telinga, otoskop, ya. Schirmer test itu kita gunakan untuk pemeriksaan produksi air mata, ya. Sementara fluorescence test itu kita gunakan untuk mengetahui permukaan bola mata khususnya kornea tadi itu ada luka apa tidak, jadi ada ulcerasi atau tidak, ya. Jadi ini beberapa pemeriksaan yang penting nanti yang lebih dalam nanti di pelajaran-pelajaran apa namanya khusus tadi itu, ya. Schirmer tear test dan fluorescence test, ya. Jadi Schirmer tear test dan fluorescence test tadi itu memang khusus untuk pemeriksaan mata yang seringkali kita lakukan. Terutama kalau kita sudah menduga atau menemukan gejala yang diikuti oleh adanya permukaan kornea yang tidak jernih, ya, yang tidak bening. Kornea itu harusnya bening, seperti kaca, ya. Sehingga itu akan sulit untuk kita ketahui apa namanya lukanya tadi itu, adanya ulcerasi tadi itu, kecuali dengan beberapa alat periksa tertentu. Nah, rusaknya permukaan kornea tadi itu salah satunya adalah karena gesekan, ya, gesekan dengan konjungtiva, baik itu atas ataupun bawah. Konjungtiva itu adalah mukosa kelopak mata, palpebrae, itu yang langsung bersentuhan dengan permukaan kornea, ya. Sehingga kalau ada keradangan di bagian itu namanya kita sebut sebagai konjungtivitis, konjungtiva, gitu ya. Sementara kelopak mata secara keseluruhan dari depan ya tidak bagian yang menempel dengan bola mata tadi itu kita sebut kelopak mata, palpebrae. Sehingga kalau ada keradangan itu bukan konjungtivitis ya, tetapi sebutannya adalah blefaritis. Nanti diingat-ingat ya, blefaritis. Jadi kalau dia kelihatan bengkak, merah, macam-macam tadi itu. Yang bisa juga diikuti oleh konjungtivitis gitu ya. Nah, itu seringkali salah satu penyebab terjadinya keradangan di kornea ya, yang tidak lagi bening tadi itu disebut sebagai keratitis ya. Keratitis itu radang di kornea. Nah, salah satu sebabnya adalah karena gesekan dengan konjungtiva tadi itu akibat tidak adanya air mata. Jadi kering. Sehingga gesekan pada saat berkedip itu membuka menutupnya kornea tadi itu, sorry apa, palpebrae tadi itu akan menggesek permukaan kornea sehingga membuat kemudian ada kerusakan di sana, ada keradangan. Nah, sehingga salah satu ujinya adalah namanya Schirmer tear test, STT. Ya. Nah, STT itu membutuhkan alat. Alatnya murah sebetulnya ya. Jadi alatnya menggunakan semacam kertas begitu tapi khusus ya, yang itu bisa kita nanti letakkan. Tapi ini indikasi-indikasi kalau Anda ingin melakukan pemeriksaan STT tadi itu. Jadi ada keradangan di mata, ya termasuk tadi itu keratitis atau keratokonjungtivitis, ya ada keradangan di konjungtiva dan di kornea, yang biasanya kalau nanti confirm ya, kalau benar karena dia kekurangan air mata, sebutannya adalah keratokonjungtivitis Zika, ya Zika, SICCA, ya gitu ya.
Jadi sika itu kering ya, jadi karena kering. Atau ada tanda-tanda yang lain mungkin. Jadi kalau permukaan tadi korneanya tidak bening, kemudian ada discharge mata yang mukoid, jadi kental begitu, yang tidak bukan air mata begitu ya. Kemudian ada permukaan apa? Ada membrana niktitan ya yang keluar yang kelihatan begitu. Atau diabetes mellitus itu biasanya juga ada permukaan kornea yang masalah termasuk adanya perubahan-perubahan di lensa mata. Nah, itu menjadi indikasi. Kita periksa apakah produksi air matanya berkurang atau tidak dengan STT ya, Shimmer tear test. Bagaimana caranya ini ya? Nah, hewan harus dalam kondisi yang apa namanya bisa dihandling dengan baik gitu ya. Jadi diusahakan gitu. Kalau enggak nanti sulit diperiksa. Jadi di restrain dengan baik ya. Kemudian apa namanya? Disiapkan alatnya. Jadi kita punya nanti yang praktikum hands on nanti akan bisa melakukan itu. Jadi kita punya alatnya ini ya sepasang biasanya. Di situ ada semacam kertas begitu yang kemudian ada skalanya ya. Nah, sebelum Anda lakukan pemeriksaan yang tadi itu, Anda bisa siapkan peralatan ini dan hewannya di handling atau di restrain dengan baik. Kemudian sebelum Anda gunakan, Anda pastikan bahwa paper ini tadi, kertas ini tadi Anda tekuk di bagian yang ada garis birunya itu tadi, ditekuk ya. Tujuannya nanti kita selipkan di antara konjungtiva dan permukaan bola mata. Tujuannya diselipkan di sana sehingga kalau ada air mata itu akan terserap ke kertas tadi itu. Bisa saja ada indikator warnanya atau tidak, tapi kalau tidak akan kelihatan basah. Nanti kelihatan sampai di batas mana skala tadi itu yang basah, gitu ya. Selama kira-kira 1 menit, nah, gitu ya. Jadi kita siapkan dulu alatnya ini, kita tekuk ya sebelum Anda sebaiknya memang tidak dipegang, pegang oleh tangan maksudnya. Yang boleh Anda pegang tangan adalah bagian yang di bagian ujung di sini. Tidak bagian yang Anda akan masukkan ke bola mata. Nanti kalau itu kotor tangan Anda, kemudian Anda letakkan agen infeksi yang ada di sana, kemudian dia akan jadi masalah gitu ya. Karena ini sudah steril. Sebaiknya memang Anda pegang di bagian ini ujung yang lain. Tapi ini ditekuk dulu supaya tidak kena tangan Anda, ini ditekuk dulu. Ya, ditekuk, kemudian Anda buka plastik yang di atas ini, kemudian itu akan terekspos. Ya, bagian ujung yang di sini akan terekspos. Nah, ini kemudian didorong, ya begitu, tanpa Anda sentuh, Anda bisa selipkan itu di mata. Jadi di bagian konjungtiva, eh, apa dan bola mata atau kornea tadi itu. Biarkan atau dipertahankan selama kira-kira 1 menit ya sampai cairan Anda bisa amati nanti cairan itu akan terserap gitu ya sepanjang kertas tadi itu. Yang kalau ada warnanya dia akan kelihatan, kalau tidak pun tidak ada masalah karena ada yang basah, ada yang kering sehingga kita tahu batasnya nanti selama 1 menit ya. Dipertahankan, tidak boleh lepas gitu ya. Oke, jadi kalau sudah nanti dicek normalnya dia, jadi bagian kertas yang basah tadi itu normalnya harusnya tidak kurang dari 15 milimeter atau 1,5 senti. Nggak boleh kurang maksudnya ya. Itu bagus, normal gitu ya. Tapi kalau sampai 1 menit kemudian yang basah itu hanya sekitar 10 sampai 15 mili, wah itu kita sudah mulai perhatikan bahwa ada potensi dia mengalami kekurangan produksi air mata. Bahkan yang kalau dia kurang dari 10 milimeter tadi itu, berarti confirm atau benar dia tidak ada produksi air mata yang cukup. Ya, jadi kita bisa pastikan bahwa dia adalah KCS tadi itu, keratokonjungtivitis sika gitu ya. Nah, itu butuh penanganan ya. Nanti salah satu yang diupayakan adalah memberikan atau tambahan air mata supaya dia tidak kering. Kalau kering nanti gesekan antara kornea dengan konjungtiva tadi itu akan membuat kerusakan di kornea yang membuat dia tidak lagi bening tadi itu ya. Nah, ini adalah tekniknya STT, Shimmer Tear Test. Nah, kemudian langkah yang kedua, pemeriksaan yang kedua adalah fluorescein test. Ya. Nah, fluorescein ini adalah satu pewarna sebetulnya.
yang dia bisa berpendar atau apa namanya kelihatan begitu, yang bisa dilihat karena dia agak memandarkan warna, ya. Yang dia bahan yang larut air. Nah, perhatikan kembali lagi ke struktur histologi kornea. Jadi kornea tadi itu tersusun atas beberapa lapisan, ya epitelium beberapa lapisan. Yang dia ada yang hidrofilik, ada yang hidrofobik, ada yang hidrofilik, ada yang hidrofobik, gitu ya. Nah, cairan ini itu akan melekat pada bagian yang hidrofilik, yang dia bisa melekat kalau dia anunya air, ada air, pelarut air, ya, karena dia water soluble. Dia tidak bisa melekat di bagian yang hidrofobik, ya. Nah, sehingga nanti manakala permukaan atau epitel yang hidrofobik itu terkelupas dan kemudian terekspos lapisan yang hidrofilik, maka cairan ini akan nempel di situ, melekat di sana. Dan kemudian kita bisa melihat karena dia berpendar, ya. Melihat bahwa ada fluoresin tadi itu terikat di bagian yang dia hidrofilik. Nah, begitu. Semakin dalam nanti gambaran akan berbeda antara yang dia superficial dengan luka atau ulcerasi yang dalam. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya begini. Ada beberapa sediaan sebetulnya, ya. Ada yang bentuk drop, ada yang bentuk strip test begini, ya, strip test. Lebih disarankan kita menggunakan yang bentuk strip test. Karena fluorescent test tadi itu sebetulnya toksik juga untuk mata, ya toksik. Sehingga dengan bentuk yang strip test ini, bahan itu tidak terlalu banyak. Bahan fluoresin yang akan kita oleskan atau kita letakkan di permukaan bola mata di kornea tadi itu tidak terlalu banyak. Sebagaimana kalau Anda meneteskan itu di menggunakan apa yang bentuk drop, yang bentuk tetes. Ya, jadi ini pilihan yang lebih baik sebetulnya. Nah, bagaimana caranya tadi itu? Jadi alat atau bahan ini disiapkan, kemudian Anda buka bagian ujungnya sehingga terekspos kertas yang ada fluoresennya tadi itu, yang berwarna oranye ini. Yang kemudian kita bisa tetesi menggunakan NaCl fisiologis, ya, ditetesi beberapa tetes, satu dua tetes begitu, yang dia kemudian larut bercampur di situ, nanti akan kita gunakan atau kita tempelkan di permukaan kornea, ya. Jadi ini kadarnya tidak melebihi atau apa namanya cukup rendah dibandingkan dengan yang kalau kita gunakan yang dia obat fluorescence yang tetes, yang drop, ya. Nah, jadi ini pilihan sebetulnya. Nah, kemudian handling hewan tadi itu dengan baik, di mana bagian mata yang akan kita periksa, ya, kemudian sedikit dibuka bagian palpebranya, kemudian kita oleskan tadi itu, bagian yang kuning yang sudah kena air tadi itu, kita oleskan di seluruh permukaan eh, bola mata, ya, dari baik apa namanya di bagian korneanya ataupun di bagian skleranya, ya, semuanya diolesi. Kalau berlebihan, kita bisa apa namanya usap, ya, dengan apa tisu semacam begitu, ya. Jadi semacam tisu diusap kelebihannya tadi itu. Atau kalau kita merasa dia terlalu pekat, kita bisa tetesi apa eye drop, ya. Jadi pakai apa NaCl fisiologik yang memang untuk mata, ya, supaya kita tidak terlalu cairan tadi itu tidak terlalu pekat di bagian mata, ya. Kemudian kita apa bersihkan dengan atau diserap dengan apa tisu tadi itu supaya tidak berlebihan. Nah, setelah itu, nah ini perhatikan karena tadi itu jadi ini bisa abrasi, jadi maka pilihannya tadi nanti bisa dibaca. Setelah itu kita akan bisa amati, ya. Jadi yang berlebihan tadi itu kita kuras, kita cuci, ya. Nah, kemudian yang tersisa yang dia menempel di bagian yang hidrofilik tadi itu, ya. Nah, tampil seperti ini. Jadi ada kelihatan bagian yang terwarnai oleh fluoresin tadi itu. Nah, ini bulat, ya, eh, cukup lebar begitu di bagian kornea yang di bagian atas gitu. Nah, kita akan tahu bahwa ternyata di bagian ini itu luka. Jadi tergerus bagian yang hidrofobiknya, kemudian bagian hidrofiliknya di lapisan kedua terekspos. Yang kemudian kalau kena cairan fluoresin tadi itu dia akan menempel di situ dan kita bisa melihat karena dia bisa berpendar. Nah, gitu ya. Jadi ini tanpa begitu kita tidak lihat karena kornea itu bening sekali. Jadi apalagi hanya goresan, scratch gitu tidak kelihatan.
Sehingga kalau Anda melihat bahwa dia mengalami ulcerasi ini, maka terapinya nanti itu ya tidak boleh menggunakan terapi-terapi yang punya kandungan steroid. Jadi dilarang. Karena ini makin parah nanti gitu. Jadi kepentingannya adalah itu. Jadi kepentingannya. Tapi kalau seandainya dia tidak ada luka semacam ini, ulcerasi, apapun bentuknya gitu ya, dengan pemeriksaan fluorescent test, maka kita diizinkan untuk menggunakan anti radang, ya, golongan steroid tadi itu. Karena kalau yang sudah luka begini tidak boleh, namanya kontraindikasi, dilarang, tidak boleh. Nanti bentuknya bisa macam-macam ya. Jadi pada saat dia permukaan paling atas saja yang hilang, jadi kalau ulcerasi bagian superficial tadi itu, maka bentuknya akan seperti ini. Nah, kalau lukanya lebih dalam, nanti kira-kira bentuknya seperti donat. Nah, itu ya, seperti Anda menggaris lingkaran. Nah, jadi bagian tengahnya itu bening, bagian pinggirnya nanti ada pewarna kuningnya tadi itu. Ya, jadi nanti ada banyak contoh yang di modulnya, silakan dikerjakan. Ya, penjelasannya ada di sini nanti mirip seperti donat. Ya. Langkah ketiga pemeriksaannya adalah tonometri. Jadi tono itu adalah tekanan tonus ya, tekanan. Jadi metri itu mengukur tekanan intraokuler di dalam bola mata. Jadi bola mata itu adalah tersusun di bagian dalamnya adalah cairan. Nah, cairan tadi itu bisa keluar masuk. Jadi dia masuk kemudian sebagian yang keluar terus begitu sehingga terjaga ukurannya. Nah, kalau ada masalah dengan keluarnya cairan dari bola mata sementara ada cairan yang masuk terus, maka ini akan sangat keras tekanannya. Sebagaimana mirip seperti kalau Anda memompa bola voli, ya, misalkan atau bola sepak. Kalau Anda pompa terus begitu, maka dia akan sangat keras. Ya. Nah, kira-kira begitu nanti. Nah, ini kita ukur ya. Nah, tekniknya disebut sebagai tonometri. Ada beberapa alat nanti ya. Jadi kita akan periksa tekanan intraokuler. Alat yang digunakan adalah saat ini yang paling bagus adalah menggunakan tonometer yang bersifat apa namanya rebound yang tapi klinik punya alat yang sudah purba, saya katakan saja purba, zaman purba. Namanya SIOS. Nanti kalau pada saat praktikum boleh apa namanya dengan pembimbingnya minta ditunjukkan apa kita punya. Nah, dengan alat yang itu tadi itu ribet sekali pemeriksaannya. Dia harus dianestesi macam-macam tadi itu karena kita memberikan tekanan itu menggunakan metal ya, logam ke permukaan bola mata. Dan supaya dia aman maka dia harus dianestesi supaya tidak bergerak-bergerak gitu ya. Beberapa yang lain nanti akan saya sebutkan di situ. Salah satunya adalah applanation, tapi itu sudah mulai ditinggalkan. Ya. Nah, ini adalah indikasinya. Kenapa dia harus kita periksa tekanan intraokulernya. Ya, jadi ini prosesnya tadi itu yang paling utama adalah karena cairan di dalam bola mata itu tidak bisa keluar, masuk terus tapi tidak bisa keluar, sehingga tekanan di dalam bola matanya akan sangat tinggi. Nah, sehingga beberapa indikasi ini Anda bisa tindak lanjuti dengan pemeriksaan tekanan intraokuler. Misalkan kalau Anda menemukan adanya dugaan bahwa dia mengalami apa namanya anisokoria. Anisokoria itu pupilnya tidak sama kiri kanan, ya. Lebar pupilnya itu tidak sama kiri kanan. Nah, itu salah satu upaya untuk mengetahui apa penyebabnya adalah pemeriksaan tonometri tadi itu. Anda menduga dia mengalami glukom. Jadi glukom itu sama, jadi tekanannya meningkat, tapi bola matanya akan besar. Nah, itu jadi. Dan beberapa yang lain, jadi dia misalkan buta, ya buta karena apa? Buftalmos. Buftalmos itu bola matanya membesar. Jadi beda dengan yang eksoptalmos nanti dibedakan. Kemudian ada menemukan yang korneal, yang edem, yang difus. Jadi dia ya kelihatan membesar, tapi bagian korneanya saja. Dan beberapa yang lain, ya. Jadi itu semua menjadi indikasi Anda harus melakukan tekanan intraokuler menggunakan tonometer namanya. Ya. Jadi ada dua tonometer, satu applanation tonometri yang seperti pen, ini tonopen sebutannya biasanya, seperti pensil atau pulpen gitu ya, panjang begitu. Di bagian ujung yang biru tadi itu alat yang penting untuk Anda tekankan di permukaan kornea yang kemudian nanti angka itu akan muncul di layar di kecil di atas itu tadi ya. Jadi ini model applanation. Jadi kita dorong, kita tekan ya, kita pennya tadi itu di ujungnya nanti akan kita jelaskan lebih detail. Ya, tekankan di permukaan kornea yang dengan itu nanti angka akan muncul. Itu secara digital ini perubahan dari
sios, karena sios itu mutlak atau murni mechanical gitu ya. Nanti minta ditunjukkan, kita punya alatnya, tapi tidak pernah kita pakai karena sudah ditinggalkan itu. Ada yang rebound saya katakan tadi, selain aplanation ada yang rebound. Nah, rebound ini seperti tekniknya, teknik pemeriksaannya seperti Anda memantulkan bola agar memukulkan lantai, memantulkan bola, mendribel bola basket misalnya, seperti itu. Makin keras isi tekanan di bolanya tadi itu, maka pantulannya akan makin tinggi. Nah, jadi kira-kira begitu tekniknya dia. Ya. Nah, ini makanya rebound teknik. Nanti ada bagian seperti bola kecil itu, seperti jarum pentul begitu, yang dia akan dipantulkan di permukaan kornea gitu ya oleh alat ini. Dalam 1 detik itu bisa beberapa kali dia lontarkan itu. Nanti kemudian rata-ratanya dicatat dan angka itu akan muncul. Ya, alatnya namanya tonovet. Kalau tadi itu terkenalnya namanya tonopen gitu. Nah, ini namanya tonovet gitu ya. Jadi yang bentuk ribbon kita punya ya. Divisi klinik punya, rumah sakit sudah punya. Jadi kita menggunakan yang ini sekarang. Karena tidak perlu restrain yang hebat gitu maksudnya. Bahkan tidak perlu tidak perlu chemical restraint ya. Jadi kalau pakai sios Anda harus anestesi dia. Kalau ini tidak usah. Nah, ini kita yang aplanation. Jadi bentuknya tadi itu seperti pen tadi itu, di ujungnya ada seperti jarumnya, tapi dari metal gitu ya. Nah, maka karena tetap nyeri tadi, maka permukaan bola matanya harus ditetesi oleh anestetik supaya dia tidak sakit gitu ya. Sehingga kemudian harus hati-hati betul manakala mengaplikasikan tonopen ini tadi. Karena kita harus tekan alatnya tadi, pennya tadi itu ya. Nah, bentuknya seperti ini bagian ujungnya perhatikan. Nah, supaya tidak melukai permukaan bola mata, maka ujung atau permukaan tonopen itu harus kita lindungi dengan karet atau pelindung ini tadi ya. Semacam kondom gitu ya. Harus pas, masangnya juga harus pas, harus benar gitu ya. Kalau terlalu ketat juga masalah, nanti terlalu longgar juga punya masalah, sehingga harus benar masangnya. Nah, ini jadi ribet memang. Tapi itu persyaratannya untuk melindungi bola mata supaya tidak tergores oleh metal ini di ujungnya. Ya. Nah, ujungnya seperti ini kira-kira di bagian 3B nih. Jadi ada ujung seperti jarum itu yang kalau kita tekan, kita dorong ke permukaan bola mata, dia akan masuk ke dalam. Makin kuat tekanan di bola mata ini makin masuk ke dalam. Yang dengan itu nanti akan secara digital dikonversi menjadi angka. Gitu ya. Nah, ini cara memasang pelindungnya tadi itu. Tidak boleh terlalu longgar, juga tidak boleh terlalu ketat. Nah, itu yang benar yang di tengah ini tadi. Ya setelah siap begitu, maka caranya begini memegang, kemudian eh, dipaskan di bagian ujungnya tadi itu ke permukaan kornea gitu ya. Nah, pertama harus dikalibrasi biasanya nanti begitu, jadi dicek harusnya sampai begitu nyala angka harus 0 begitu. Yang kemudian kita bisa gunakan. Nah, seperti ini. Jadi kita dorong alat tadi itu ke permukaan bola mata sekuat sepresisi yang kita bisa lakukan, kemudian angka akan muncul. Ya. Nah, untuk tadi itu maka permukaan bola mata harus ditetesi anestesia karena dia nyeri sakit pada saat ditekan oleh alat ini tadi. Nah, ini persyaratannya ya. Nah, kemudian yang rebound ya. Yang rebound ini sangat gampang. Jadi alatnya kira-kira ya bilah seperti ini. Kemudian ada pemandunya, pemandu letak ini sebetulnya di bagian atas. Kemudian di tengah itu ada jarum reboundnya. Jarumnya seperti ini kira-kira. Kalau saya tunjukkan jarumnya yang di ini, seperti jarum pentul gitu ya. Jadi ada tuasnya panjang, kemudian ada tonjolan bulat di bagian itu. Yang itu kemudian dia akan dilontarkan oleh alat ini ke permukaan bola mata. Dalam 1 detik itu siap beberapa kali lontaran. Ya. Nah, kuatnya lontaran dia kembali lagi ke alat tadi yang sama akan dibaca oleh alat tadi itu kemudian diubah ke dalam bentuk angka gitu ya. Nah, prinsipnya begitu. Jadi ini caranya dia harus tegak lurus, kemudian di handling dengan baik, kemudian dipaskan di bagian pelontar tadi itu persis di bagian yang akan kita periksa supaya pas nanti biasanya ada indikator di bagian tadi itu hijau. Jadi begitu hijau kita bisa pencet ya bagian yang apa apa namanya eh, mengaktifkan tadi itu pelontarnya tadi itu. Sebab kalau masih merah posisi tidak benar, jadi masih miring dan macam-macam tadi itu yang ini tidak akan pelontarannya akan tidak akurat nanti di situ ya. Jadi harus tegak lurus dengan bola mata ya. Begini prinsipnya ini tadi. Jadi sehingga pada saat kita pencet ini akan terlontar
ke bola mata, kemudian dia kembali lagi. Terus dalam 1 detik itu bisa beberapa kali dia terlontar. Nah, kemudian dia dirata-rata oleh alat, kemudian dikonversi ke dalam bentuk angka. Ya. Nah, begini. Jadi hasilnya, baik itu Applanation tadi itu, atau SIOS, misalkan kalau yang lama tadi itu, ataupun yang Ribon tadi itu, IUP itu tidak boleh lebih dari 20. Jadi mestinya harus di angka 10 sampai 20 mm Hg normalnya. Kalau lebih dari itu tekanan di dalam intraokuler sangat keras, sangat tinggi. Ada indikasi penyakit termasuk salah satunya adalah glaukoma. Ya, tadi itu macam-macam gejala tadi itu ya. Jadi dia burem, kemudian membesar bola matanya dan lain-lain tadi itu indikasi bahwa dia glaukom. Ya, glaukoma tadi itu karena ada tekanan di dalam bola mata yang sangat tinggi. Yang itu bisa merusak nanti organ-organ di dalam bola mata, bisa lensa bisa lepas, bisa rusak, nanti termasuk retina bisa lepas, detachmentnya lepas, kemudian jadi buta, gitu ya. Jadi tidak bisa melihat bahkan buta. Nah, ini harus diperhatikan betul. Oke, kemudian tahap selanjutnya adalah pemeriksaan telinga. Ya, namanya alat yang digunakan adalah otoscope. Ya, oto itu telinga, scope itu alat untuk melihat tadi itu. Kalau Anda melihat yang kecil-kecil namanya mikroskop. Ya, gitu ya. Jadi melihat benda-benda yang sangat kecil itu diperbesar sekian kali, itu namanya scope. Scope ini melihat real. Ya, kalau Anda alat tadi dimasukkan ke dalam tubuh, kita sebut sebagai endoskop. Ya, nah itu real, betul-betul benda yang seperti itu yang Anda lihat. Nanti berbeda dengan yang grafi, ultrasonografi, radiografi itu berbeda. Mereka hanya gambaran saja di layar. Anda harus menginterpretasikan itu. Tapi kalau scope ini memang real, benda yang Anda lihat di layar tadi itu ya seperti itu kira-kira, gitu ya. Nah itu kita bisa periksa bagian telinga dengan alat ini namanya otoskop. Ya. Bentuknya bisa macam-macam, tapi yang terbaru model begini, termasuk di situ sudah ada layarnya, jadi Anda tidak perlu ngintip. Tidak perlu mengintip di bagian head-nya tadi itu, di bagian itu ada layarnya. Ya. Ada window-nya tadi itu ada layar yang kemudian Anda bisa lihat apa saja yang tampak dari ujungnya, dari tips tadi itu, di bagian yang lain. Ya. Nah itu alat tadi itu akan kita masukkan ke dalam lubang telinga atau kanal, ear kanal gitu ya. Nah seperti ini kira-kira. Tidak perlu dianestesi, ya. Nah, perhatikan ada beberapa kondisi tertentu kadang-kadang kalau dia mengalami sakit di bagian telinga dan perlu kita periksa, maka memang sebaiknya telinga itu dulu yang kita periksa, ya. Bagian telinga yang sakit itu dulu nanti kita periksa. Ya supaya mudah nanti ya. Sebab kalau nanti Anda periksa yang lain-lain dulu nanti dia akan jadi problem. Jadi periksa itu dulu. Nanti baru periksa yang dibandingkan dengan yang lain tidak masalah, ya. Nah, caranya begitu. Nah, perhatikan ear kanal, ya, lubang telinga tadi itu, baik itu pada anjing ataupun kucing itu awalnya adalah vertikal dulu. Jadi lubangnya tuh ke atas ke bawah dulu. Baru dia ke horizontal. Jadi beda dengan manusia. Kalau manusia tuh lubangnya langsung ke horizontal, ke samping. Sehingga dari samping Anda bisa melihat sampai ke dalam. Tapi telinga anjing kucing tidak bisa. Dia vertikal dulu, turun dulu ke bawah, terus baru dia horizontal. Nah, sehingga supaya mudah untuk itu, biasanya kita agak jewer, agak ditarik pinanya, supaya lubang tadi itu cenderung lurus. Ya, gitu ya. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Jadi secara klinis, anatominya akan seperti itu nanti. Oke, jadi, nah ini ada, begitu Anda masukkan ini video, ya kebetulan nanti. Mudah-mudahan yang di Hebat e-learning itu sama saja bisa dibaca di situ. Jadi normalnya lubang telinga ini ya seperti ini nanti. Pada saat Anda masukkan ke lubang telinga tadi itu terus alatnya masuk gitu ya sampai Anda bisa melihat ini sebetulnya jadi bagian itu adalah gendang telinga ya membrana timpani ini membran yang agak bening ini adalah membrana timpani di bagian itu kelihatan sedikit satu dua rambut begitu dan pembuluh darah di situ dengan permukaan apa namanya ear kanal tadi itu bersih ya, tidak ada lesi tidak ada kemerahan tidak ada yang lain-lain jadi bersih sekali. Hanya beberapa rambut dan pembuluh darah tadi itu kelihatan cukup jelas. Bahkan Anda bisa melihat di ujung sana tadi itu, nah bagian yang agak bening ini tadi ini adalah sorry apa namanya, membrana timpani gitu ya. Nah, itu eardrum istilahnya begitu ya, membrana timpani. Nah, ini
pada telinga kucing gitu ya. Jadi Anda bisa lihat ya masuk ke dalam. Jadi itu memang agak nekuk, makanya kemudian dia harus agak sedikit jewer. Sama, jadi kita bisa melihat di bagian ini adalah membrana timpaninya, ini adalah tulang bagian tulang maliusnya ya, gitu. Manubrumnya. Oke, begitu nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Nah, ini pada kondisi yang patologik ya. Ada ear mite. Ear mite itu biasanya akan memberikan jejak lesi yang coklat kehitaman seperti petis gitu ya di bagian ear kanal ya. Yang kemudian ear mite-nya itu putih sehingga sangat jelas mudah dilihat ya. Ya, apalagi nanti dengan pemeriksaan yang lain mikroskopik pun Anda bisa lihat itu dengan baik. Seperti ini kita ya. Jadi ini kelihatan yang bening ini, ini putih ini ear mite-nya. Ya, jadi kita bisa masukkan di sana itu banyak kotorannya ya. Nah, begitu. Ear mite-nya bisa kita lihat di situ banyak sekali. Lesinya biasanya nanti ya coklat kehitaman seperti petis kira-kira. Ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, kalau ada keradangan yang lama sekali ya sampai dia lubangnya menyempit, ada kebengkakan, ada sekresi yang berlebihan di situ ya. Jadi banyak banyak perubahan-perubahan di lubang telinga tadi itu yang Anda bisa amati dengan apa namanya otoskop ya. Nah, seperti ini juga namanya jadi sangat bengkak, kemudian ya lubangnya hampir tertutup gitu ya. Termasuk adanya lesi apa discharge tadi itu dia terganggu, lubangnya tadi buntu, kemudian suara-suara ya tidak bisa masuk sampai ke gendang telinga dan dia berkurang pendengarannya ya. Ini adanya ulcerasi apa itu bisa kelihatan di sana nanti adanya darah dan macam-macam tadi luka misalkan begitu ya kelihatan ya. Nah, ini adanya tumor sehingga dia nutup lubangnya apa itu ya kelihatan nih dengan pemeriksaan otoskop ya. Ini adanya wax ya, adanya nanah, adanya darah apa nanti akan bisa dilihat di situ ya. Ini bagian dari beberapa yang sangat spesifik termasuk misalkan adanya malassezia ya, jamur malassezia, jamur ya. Nah, ini adanya sudat yang dia campur dengan nanah tadi itu ya. Jadi ini biasanya Staphylococcus ya. Kemudian ada sudat yang lain ya. Jadi nah ini banyak bisa Anda cermati dengan pemeriksaan otoskop yang adanya Surumenus yang dia baik itu mukoid ataupun yang serus tadi itu bisa ya. Nah, ini bisa melihat adanya akumulasi apa namanya infeksi dan keradangan di adanya eksesif serumen tadi itu. Jadi ya karena penuh dengan serumen tadi itu ya ini kelihatan jelas dengan apa otoskop tadi nah, ini ya dimasukkan. Jadi seandainya di situ ada luka, ada apa itu jelas kelihatan. Karena kita lihat real, scope namanya, lihat real. Di bagian telinga maka sebutannya adalah otoskop. Ya. Itu ini juga demikian sama. Ini ada beberapa teknik yang kita gunakan untuk bisa membersihkan nanti. Ya, ini salah satunya adalah ini coba diperhatikan ya untuk supaya tidak menimbulkan trauma pada lubang telinga karena dia tipis sekali epitelnya ya. Jadi nah, itu ada cara, ada tekniknya. Nah, kita ambil, kemudian ya kita ambil begitu ya. Nah, itu. Oke, kira-kira itu yang saya sampaikan. Nanti yang praktikum hands-on bisa mengikuti itu dan mempraktekannya di ruang praktikum. Saya hari ini tidak bisa, jadi kita akan ganti di hari lain nanti ya untuk apa minggu depan saja kita sama-sama kelompok yang lain barengan. Jadi ada 3 meja nanti kita bisa gunakan minggu depan. Oke, jadi itu yang saya sampaikan terkait dengan pemeriksaan mata dan telinga. Mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan dikerjanya, jangan sampai lupa. Nanti dia akan terlama. Kalau Anda lupa pun ya, saya tidak mau tahu pokoknya.